Ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem. Komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik disebut juga komponen hidup. Komponen biotik terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen adalah organisme yang bisa membuat senyawa organik dari bahan anorganik untuk dijadikan sebagai makanan, sehingga disebut autotrof. Konsumen atau sering disebut organisme heterotrof, kelompok ini membutuhkan produsen untuk menghasilkan makanan. Pengurai adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sampah atau sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Komponen abiotik terdiri dari air, udara, cahaya matahari, tanah, letak geografis, iklim, derajat keasaman. Manfaat air tidak hanya untuk menjaga agar tubuh tetap sehat atau agar tanaman tetap bisa tumbuh. Namun air juga menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti ganggang, dan organisme yang habitatnya di dalam air. Udara dibutuhkan makhluk hidup untuk bisa bernapas dengan baik. Manusia dan hewan membutuhkan oksigen untuk bernapas dan metabolisme tubuh. Cahaya matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Produsen nomor satu itu, butuh cahaya untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan. Sementara manusia dan hewan membutuhkan cahaya matahari untuk memperoleh kehangatan dan membantu proses metabolisme. Bahkan vitamin D yang ada di tubuh manusia, bisa diaktifkan. Tanah juga menjadi bagian dari komponen ekosistem yang penting. Selain menjadi tempat berpijak, tanah juga merupakan sumber kehidupan terutama bagi kelompok produsen. Letak geografis adalah letak atau posisi suatu wilayah tertentu di muka bumi. Letak geografis ini ditentukan dari segi astronomis, geologis, dan sosial budaya. Perbedaan letak geografis akan membuat jenis dan sebaran makhluk hidup yang hidup di dalamnya beragam. Dengan kata lain, letak geografis mempengaruhi distribusi makhluk hidup dan mempengaruhi ekosistem. Iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata di seluruh tempat yang luas dalam waktu yang lama. Biasanya terbentuk karena adanya interaksi antara kelembapan udara, suhu, curah hujan, dan cahaya matahari. Iklim berhubungan erat dengan kebutuhan tanah dan produktivitas tumbuhan. Daerah yang memiliki hutan lebat umumnya memiliki tanah yang subur. Hal ini bisa dilihat di Indonesia yang memiliki hutan hujan tropis lebat, di sana memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. pH atau derajat keasaman menunjukkan kondisi tanah dalam keadaan asam atau basa. pH sangat berpengaruh terhadap ekosistem. Biasanya setiap makhluk hidup memerlukan standar pH untuk bisa hidup di lingkungan tersebut. Pola interaksi tersebut terbagi menjadi arus energi dan daur materi, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan daur biogeokimia. Arus energi dan daur materi bisa diartikan sebagai suatu proses perpindahan energi dan materi dari satu komponen ekosistem ke komponen lain. Rantai makanan merupakan perpindahan energi dari sumbernya melalui serangkaian organisme yang makan dan dimakan. Selain rantai makanan, ada juga istilah jaring-jaring makanan yang merupakan kumpulan dari berbagai rantai makanan. Piramida ekologi adalah diagram yang menunjukkan jumlah relatif makhluk hidup dalam rantai atau jaring-jaring makanan. Daur biogeokimia adalah proses penggunaan dan pelepasan unsur anorganik yang esensial dengan melibatkan peristiwa biologi, geologis, dan kimia. Daur air adalah proses yang terjadi karena terdapat pemanasan air oleh sinar matahari terus-menerus. Proses pemanfaatan karbon dioksida untuk beragam keperluan. Misalnya karbon dioksida diserap tanaman untuk fotosintesis, kemudian tanaman menghasilkan oksigen yang dimanfaatkan hewan dan manusia untuk bernafas. Daur nitrogen adalah proses penyerapan gas nitrogen bebas untuk dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Fosfor di alam terdapat dalam dua bentuk yaitu fosfor organik dan anorganik.
Kedua bentuk tersebut dimanfaatkan oleh komponen ekosistem lain melalui daur fosfor. Sulfur di alam tersedia dalam bentuk sulfur anorganik. Perpindahan sulfur dan pemanfaatannya oleh komponen di sistem ekologi terjadi melalui proses yang bernama daur sulfur. Ini adalah contoh ekosistem alami dan buatan. Ekosistem sawah adalah sistem ekologi buatan manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Tumbuhan yang tumbuh di tempat tersebut sebagian besar dimanfaatkan sebagai produk pangan seperti padi. Di tempat tersebut, padi berperan sebagai sumber energi dan materi bagi organisme lain. Ekosistem perairan tentunya merupakan lingkungan yang didominasi oleh perairan. Cahaya matahari yang masuk dapat memengaruhi ekosistem ini. Ekosistem perairan ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem perairan tawar dan laut.